Hutan Indonesia sebagai agenda pemilu 2014 itu yang kita perbincangkan pada pagi hari ini. Mbak Khalisa, kalau berbicara mengenai hutan Indonesia, sebetulnya harapannya Walhi itu apa sih yang diinginkan untuk hutan Indonesia kalau melihat keadaan sekarang? Ya, tentu harapan terbesar kami adalah berbagai problem struktural yang ada di sektor kehutanan itu bisa diatasi ya. Dan sebenarnya kami melihat ini adalah peluang dan sekaligus momentum politik di pemilu 2014 sebagai agenda bersama yang harusnya didorong. Sebagai isu strategis bersama ya, baik oleh masyarakat maupun oleh elit politik yang akan maju ke parlemen atau pilpres nanti. Ini adalah kesempatan untuk pembenahan sektor kehutanan. Nah, dalam pandangan kami selama ini bahwa isu lingkungan dan khususnya isu di sektor kehutanan ini memang masih menjadi isu yang tidak strategis ya, baik bagi partai politik gitu ya, maupun bagi kandidat di calon legislatif atau di presiden ya. Nah, padahal gitu ya, Presiden SBY terakhir komitmennya sampai ke internasional penurunan emisi sampai 26% gitu. Nah, ini bagaimana membuktikan ini? Kita butuh kepemimpinan nasional ke depan yang akan membawa bangsa ini pada agenda perbaikan kehidupan berbangsa ya, termasuk sebenarnya salah satunya adalah di sektor kehutanan. Jadi kami butuh bukti bukan janji, itu yang paling penting. Pak Widodo, ini kan tadi juga JKPP sangat concern juga dengan masalah masyarakat adat ini. Nah, berarti harapannya untuk jelang pemilu 2014? Ya, yang pertama pemulihan terhadap hak-hak masyarakat adat. Saat ini sudah masuk sebenarnya di DPR satu rencana undang-undang tentang pengakuan masyarakat adat. Nah, ini sebenarnya menjadi PR buat parlemen untuk menggolkan ini di sisa masa jabatannya, masa baktinya. Jadi 2014 harus sudah jadi undang-undang untuk memulihkan hak masyarakat adat. Dan mereka yang terpilih baru? Betul, menjalankan. Ya. Yang kedua, pimpinan atau presiden ke depan harus melaksanakan amanat konstitusi. Juga keputusan MK 35 soal pengembalian hutan adat kepada masyarakat adat. Ini perlu pimpinan yang bicara, presiden yang bicara supaya hutan dan masyarakat adat menjadi perhatian Republik ini. Oke, tapi kan ini tinggal beberapa bulan lagi, begitu ya, Mas Teguh. 2013, 2014 sudah di depan mata. April sudah pemilihan. Apa yang bisa dilakukan supaya isu-isu hutan ini bisa terekspos begitu jelang pemilu 2014? Tentu saja kami akan terus melakukan kampanye penyelamatan hutan ya. Bagi Greenpeace kita ada kampanye menuju nol deforestasi. Kita mendorong bagaimana kelompok swasta, pemerintah untuk segera mengeluarkan kebijakan yang kuat untuk menghentikan laju deforestasi dalam artian mencapai nol deforestasi. Nah, di sini sejak 2 bulan ini kita ada kampanye penyelamatan habitat harimau Sumatera atau Protect Paradise, dan alhamdulillah dengan kampanye penyelamatan hutan yang bersifat publik ini ada 11.000 orang Indonesia yang ikut secara aktif dalam kampanye ini, dan ada 2.000 orang di Asia Tenggara yang ikut aktif dalam mendukung kampanye ini. Nah, kampanye-kampanye publik seperti ini itu harus ditingkatkan dan disebarluaskan. Saya pikir teman-teman di Walhi, JKPP juga memiliki kampanye yang sama, dan ini harus segera didorong menjelang 2014 yang segera berakhir dan selama 2014 dan seterusnya sampai dengan kebijakan nol deforestasi itu keluar. Nah, kalau misalnya 2014 gagal untuk menggolkan kebijakan nol deforestasi tersebut, maka ini menjadi indikator bagi pemimpin-pemimpin sejauh mana komitmen mereka terhadap hutan dan lingkungan Indonesia. Oke, ini kan gagal atau tidak gagal, tapi kemudian Walhi akan melakukan apa untuk pemilu 2014 nanti? Kalau misalnya ternyata katanya Mas Teguh tadi ada di pihak yang gagal begitu. Iya, pertama memang pada pemilu 2014 ini Walhi mempunyai tagline kampanye membersihkan parlemen dari pelaku perusakan lingkungan dan hutan terutama. Ini menjadi penting, menjadi agenda penting yang kami juga mengajak keterlibatan masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas, yang kritis ya terhadap isu hutan. Adalah salah satu isu yang harusnya menjadi alasan argumentasi kenapa mereka memilih begitu wakilnya di parlemen. Tapi yang tidak kalah lebih dari pileg ya, kami juga akan terus melakukan kampanye tentu di pemilihan presiden dan di pos pemilu setelah itu. Karena kita nggak cukup, tadi sudah kita bilang tidak cukup dengan janji-janji, karena biasanya nih mulutnya pada manis ya kalau jelang pemilu gitu ya. Jadi agenda setelah itu juga menjadi penting ya bagi masyarakat untuk memantau terus janji-janji yang dikeluarkan baik oleh calon legislatif atau presiden. Sejauh mana komitmen mereka diturunkan pada visi misi mereka ketika memimpin Indonesia ke depan. Pak Widodo, singkat apa kemudian yang catatan penting yang bisa kita ambil dari JKPP untuk pemilu 2014? Ya, ini satu momentum penting buat Indonesia dan juga untuk memulihkan tadi hak masyarakat adat dan memulihkan hutan
Karena 40 juta hektar hutan di Indonesia itu dikawal oleh masyarakat adat. Kalau masyarakat adat tidak diakui dan tidak beri kesempatan untuk menjaga hutan ini, maka luar biasa, akan terjadi potensi konflik yang luar biasa di tahun-tahun berikutnya. Oke, tapi masyarakat juga sebagai nanti yang memilih di harus cerdas 2014 juga, harus cerdas, harus memilih. Karena hutan ini adalah milik kita, kepentingannya adalah kembali untuk kita. Jangan hanya manis-manis aja tadi ya Mbak ya, tapi juga bagaimana bisa membuktikan kemanisan itu untuk masyarakat Indonesia. Jangan kemana-mana, Inilah Future masih akan segera kembali dengan berbagai isu-isu lainnya, tetap di Metro TV. Terima kasih banyak Pak Widodo, thank you Mas Teguh.